Oke, kita lanjut. Untuk pembahasan soal nomor 2, pertama kita fokus dulu ke KSP senyawa elektrolit jenuhnya ya. Berarti KSP ESR SO4. Ini KSP datanya. Nah, jadi selanjutnya kita buat dulu reaksi ionisasi daripada senyawa SrSO4. SrSO4, SrSO4 kalau diionkan gimana nih, Nak? Itu jadi SR itu golongan 2 itu ya, SR2 positif, SO4 itu muatannya 2 minus ya. Oke, ini senyawa elektrolit jenuh itu solid ya simbolnya. Ini aqueous, ini aqueous. Oke, ingat, untuk membuat rumus QC-nya yang kita pakai ion sebelah kanan aja ya, sebelah kiri kan solid ya. Jadi QC-nya sama dengan konsentrasi daripada SR2 positif pangkat 1 dikali SO4 2 minus pangkat 1. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat apa yang dicampur tadi. Ya. Nah, yang dicampur itu adalah senyawa, ya, yang dicampur itu adalah senyawa SrNO3 2 kali, ya, dicampur dengan satu lagi apa? Na2, ya, Na2SO4. Nah, dengan catatan di sini bahwa ini volumenya 100 ml, molaritasnya 0,001 molar ya. Kemudian Na2SO4-nya 100 ml, molaritasnya X molar ya. Jadi sepertinya yang ditanya itu adalah ini ya. Berapa X molarnya ini? Oke. Tahap awal kalian kalikan dulu ini ya, mililiter kali molar dapatnya tadi milimol, 100 kali 0,001 berapa itu nak? 100 kali 0,001 berarti 0,1 ya, 0,1 milimol. Kemudian ini 100 kali X ya, ini kita kalikan ini berarti dapatnya 100 X milimol. Oke. Nah, kita perlu apa dari sini? Kita perlu ion apa? Kita perlu ion SR2 positif ya. Nah, di dalam ini ada ion SR2 positif ya. Nanti kalau kita keluarkan, ini dapat kita peroleh ion SR2 positif ya. Nah, jadi karena SR-nya cuma 1, berarti milimolnya juga sama ya. Jadi untuk SR2 positif itu milimolnya 0,1 mol. 0,1 milimol, sorry. Nah, kemudian di dalam senyawa Na2SO4 ya, dalam senyawa Na2SO4 itu kita jumpai ada ion SO4 ya. Nah, dari sini nanti kita dapat itu ya, nah, ion SO4-nya. Ion SO4 2 minus ya. Jadi ion SO4 2 minus ini ya karena ion SO4-nya cuma 1, berarti milimolnya juga 100X ya. 1 kali 100X. Berarti ini dia milimolnya 100 X ya, 100X milimol. Nah, karena dia sudah dicampur, kalau kalian mencari daripada konsentrasi campuran, berarti nanti mesti dibagi sama volume campurannya. Jadi, kalau kita masukkan langsung ke rumus ini, ya, ini kan konsentrasi SR2 positif dalam molaritas, konsentrasi SO4 2 minus juga dalam molaritas. Ya. Nah, jadi kalau langsung kita masukkan ke rumus, berarti ini sama dengan SR-nya tadi 0,1. 0,1 milimol ya itu dibagi dengan volume campurannya 100 tambah 100 200 ml ya. Nah, ini konsentrasinya, ini molaritasnya. SO4 2 minus juga gitu ya. Ini berarti 100X kemudian dibagi dengan volumenya 200 ya, 200 ml. Ini tadi milimol ya. Oke. Ini dia. Nah, kalau kita selesaikan, berarti ini 0,1 dibagi 200 itu berapa tuh? Sekitar 1 bagi 2, 0,5 ya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 3, minus 4. Ya. Nah, coba nanti hitung, cocok nggak tuh? 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini satuannya udah molar ya, Nina ya. Nah, ini udah satuannya udah dalam molar ini. Ini berarti 100 per 200 0,5 ya. Ini 0,5X. 0,5X molar. Oke, jadi inilah harga QC-nya ya. Ini harga QC. Nah, untuk mencari
untuk memperoleh harga si X ya, untuk memperoleh harga si X kita lihat apa ketentuan di soal tadi. Nah, di soal dibilang pada saat tepat akan terbentuk endapan. Jadi kata-kata tepat ya. Jadi di situ dibilang kondisi ya. Kondisi tepat akan terbentuk endapan ya. Akan terbentuk endapan. Itu artinya apa? Nah, itu artinya dia belum mengendap ya. Jadi itu dia tepat jenuh berarti ini. Ini istilahnya ini berarti dia kondisi tepat jenuh ya. Ini kita sebut dengan kondisi tepat jenuh. Nah, berdasarkan teori yang sudah kita perjelas kemarin bahwa kondisi tepat jenuh itu ya, kondisi tepat jenuh itu bagaimana? Bahwa harga KSP-nya sama dengan ya, harga QC-nya sama dengan KSP ya kan? Harga QC sama dengan KSP. Jadi kita masukkan aja QC-nya tadi kan ini ya. Nah, kita masukkan harga QC-nya. Harga QC-nya itu tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan 0,5X. Sama dengan ya. Nah, KSP datanya tadi di soal, KSP datanya 2 kali 10 pangkat minus 7 ya. 2 kali 10 pangkat minus 7. 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, ini kita selesaikanlah ya. Berarti 5 kali 0,5, 2,5. Di sini berarti X-nya sama dengan, X sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 dibagi, ya, dibagi, tadi ini 5 kali 0,5, 2,5. Ya. Dibagi 2,5. Ya, dibagi kali 10 pangkat minus 8. Ya. Oke, ini 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat min 3. 2 dibagi 2,5 berapa itu, nah? 2 dibagi 2,5. 0,8. 0,8, ya. Oke, 2 dibagi 2,5, ya. 0,8 ya, nah? Iya, Pak. Oke, 2 bagi 2,5, 0,8. Berarti 0,8 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti itu sama aja dengan 8 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Itu tadi apa itu? X itu apa? Coba kita lihat tadi. X itu tadi itu molaritasnya kan? Nah, berarti molaritas itu 8 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, itulah harga apa? Harga X ini. 8 kali 10 pangkat minus 4. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini ya. Jadi konsepnya di sini itulah yang perlu kalian pahami. Nah, di sini kan ada kata-kata kondisi tepat akan terbentuk endapan. Artinya itu kondisi tepat jenuh ya. Jadi kondisi tepat jenuh itu, nah, pakailah QC sama dengan KSP ya. Oke, ya. Nah, itu penyelesaian untuk soal nomor 2.